segitiga. Nah, ini nanti kalau kamu buka, ini akan membentuk sebuah jaring-jaring, itu bentuknya seperti ini nanti. Nah, ini buku sudah membuat jaring-jaring. Jadi, jaring-jaringnya ini adalah sebagai dibuka Bu Guru, ya. Kalau dibuka Bu Guru, ini adalah sebagai apa? Sebagai sisi atas. Yang ini adalah sebagai sisi alas atau bawah. Ini adalah sisi samping kanan, ini samping kiri. Kalau dilipat, ini yang bagian depan. Kalau dibentuk, ini dibuka, dilipat-lipat. Nah, ini akan membentuk prisma segitiga. Ya, jadi prisma segitiga itu dibatasi oleh apa, Nak? Dua sisi yang berbentuk segitiga, yaitu sisi atas, sisi bawah atau alas, dan apa? Nah, sisi atas dan sisi bawah ini letaknya sejajar. Apa, Nak? Letaknya sejajar. Atas dan bawah atau sisi atas, sisi dasar adalah letaknya sejajar. Dan tiga sisi persegi. Ya. Nah, ini kalau digambar seperti ini. Kelihatan ya? Ini kalau diberi apa? Spidol sama Bu Guru di ini, apabila ini digaris, ini akan kelihatan di sisinya. Benar ya? Nah, ini ya, kalau ini kelihatan di garis Bu Guru, ini kelihatan ya, berarti ini segitiga atas, segitiga bawah, ini adalah sisi atas, ini sisi bawah atau alas, dan tiga sisi yang berbentuk persegi atau persegi. Ya, berbentuk bangun persegi panjang bisa, tergantung ukurannya ya, Nak ya. Nah, itu. Lah, kalau dibuka bentuknya seperti ini. Ya. Nah, prisma segitiga itu ukurannya ada, kalau ini Bu Lili, ini karena ukurannya sama, ini ada mempunyai yang salah satu sudutnya membentuk sudut siku. Ya. Atau prisma segitiga yang alasnya segitiga sama kaki bisa, segitiga siku-siku bisa, segitiga sembarangan bisa. Yang jelas, prisma segitiga itu terbentuk dari apa, Nak? Prisma segitiga itu terbentuk dari dua sisi segitiga, bangun segitiga, yang satu sebagai sisi atas, sisi bawah atau sisi dasar, dan tiga sisi bangun persegi atau persegi panjang. Nah, ini ada. Nah, dasarnya ini, Nak, ini bisa segitiga siku-siku, bisa segitiga sama kaki, bisa segitiga sembarangan, bisa. Ya, kalau segitiga sama sisi biasanya itu yang dipotong adalah dari kubus. Kalau yang segitiganya siku-siku itu yang panjang atau sama kaki, ya sama kaki itu biasanya terbuat dari bangun belahan dari bangun persegi balok seperti ini. Ini misalnya ini balok ini dipotong jadi dua, seret ya, dipotong jadi dua, maka akan membentuk segitiga sama kaki. Nah, kalau bentuknya seperti ini adalah kubus. Kalau dipotong nanti sisi segitiganya adalah berbentuk segitiga sama sisi, ya. Atau mungkin segitiganya sembarang. Ya, itu ya, Nak ya. Nah, sekarang kamu buka halaman 82. Nah, jadi buka. Di situ ada gambar. Ya. Bangun prisma itu tidak hanya bangun prisma segitiga. Bangun prisma itu bermacam-macam. Bangun prisma segi empat. Contohnya apa? Contohnya kubus, balok, ya, itu juga termasuk prisma. Segitiga yang hari ini dijelaskan Bu Guru tadi juga prisma. Tergantung apa? Alasnya dan
Kalau sisi atasnya berbentuk segitiga, maka disebut prisma segitiga. Ya. Kalau sisi atas dan sisi bawah berbentuk bangun persegi atau persegi panjang, kalau persegi disebut sebagai kubus. Sedangkan kalau sisi atas berbentuk persegi panjang, maka dinamakan balok. Sisi atas dan sisi bawah segitiga disebut prisma segitiga. Kalau sisi atas atau sisi bawahnya berbentuk segi 5 atau segi 6 disebut prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya. Seperti pada buku halaman 82. Di situ ada gambar. Perhatikan gambar. Yang satu itu prisma yang mempunyai berapa sudut? Sisi atas. Ada berapa sisi atas? Ada berapa sisinya? Ada rusuknya itu loh, rusuknya ada berapa? Dilihat. Rusuknya ada 5. Rusuknya ada berapa, Nak? 5. Ya, rusuk apa? Yang atas itu F, G, G, H, H, L, J, I, J, F. Nah, garis-garis itulah namanya. Ya. Nah, sekarang kamu perhatikan. Anak gambar teliti gambar prisma di atas. Kemudian jawablah pertanyaan. Apakah sisi atas dan sisi alas atau sisi bawah memiliki bentuk dan ukuran yang sama, Nak? Sama apa tidak? Sisi atas tadi seperti segitiga tadi ya. Sisi atas dan sisi bawah atau alas apakah mempunyai bentuk dan ukuran sama? Sama. Ya, sama ya. Nah, sekarang nomor 2. Apakah kedua sisi tersebut sejajar, atas dan bawah sejajar? Kenapa tidak? Seperti ini, Bu Lili tadi. Ini kalau di gambar ini, nah kalau ditekuk seperti ini, ditekuk, lah sisi atas dan sisi bawah ini sejajar apa tidak? Sejajar. Apa, Nak? Sejajar. Nah, sejajar itu sama. Ya, tidak miring. Kalau sejajar itu diteruskan kemanapun akan bertemu, ya. Sejajar. Ya. Terus berbentuk apakah sisi-sisi tegaknya? Gambar. Kalau ini sisi-sisinya ketiga sisi ini akan membentuk bangun segitiga. Lah kalau itu sisi-sisinya berbentuk apa? Kalau dilihat nomor 3. Apakah bentuk sisi-sisinya bentuk apa itu? Yang tegak. Sisi-sisi tegak berbentuk bangun apa? Yaitu berbentuk bangun persegi panjang. Ya, bangun persegi panjang. Yang gambar 5, yang segi 5 bentuk sisi tegaknya berbentuk bangun persegi. Sedangkan yang prisma segi 6 sisi tegaknya berbentuk apa? Berbentuk bangun persegi panjang. Ya, ini tak? Kelihatan tadi semua data dibuka tak? Nah, ya, ini sebentar. Nah, nih. 18. Ya. 18 ya. Ya.
Yang segi ini, segi 5 atau yang ini? Nah, sisi tegaknya itu yang berdiri tegak ini. Kenapa yang segi 5 ini? Berbentuk bangun persegi. Sedangkan yang segi 6 ini panjang. Bentuknya sisi tegaknya berbentuk bangun persegi panjang. Ya. Sudah jelas kamu sampai di sini? Ya. Sisi yang tegak itu yang berdiri itu loh, Nang. Ya. Nah, sekarang 4. Berapa jumlah sisi tegak dan sisi alas dan sisi atasnya? Gambar sisi segi 5, maka sisi tegaknya ada berapa? 5. Kalau bangun seginya 6, sisi tegaknya ada berapa? 6. Iya. Sisi alasnya ada berapa? 1. Atas dan bawah ya. Iya. Sisi alas 1 dan sisi atasnya juga 1. Berapa jumlah rusuk tegak? Rusuk tegak dari sini. Yang menunjuk ini 1, 2 ya, garis-garisnya itu ada berapa yo? Berapa jumlah rusuk tegak? Yang segi 5. Ayo, segi 5 ada berapa itu? Atas ada berapa? 5. Lihat garis-garisnya itu tak? Apa? G, H, H, I, J, I, S, F, G. 5 kan? Ya enggak? Atas. Sekarang yang bawah. A, B, B, C, C, D, D, E, A. Ada berapa? 5 kan? Nah, sekarang yang berdiri. Rusuk yang berdiri. A, B, D, apa? B, G, C, H, D, I, E, D. Jadi ada berapa? 5 juga. Kalau begitu, jumlah rusuk tegak pada prisma segi 5 ada 15. Nah, atas 5, bawah 5, yang berdiri juga 5. Sekarang berapa jumlah sudut atau titik sudutnya? Yang segi 5 ada berapa? 10, yaitu sudut A, sudut B, C, D, E, G, H, I, J, F. Ya, ada 10. Begitu juga yang segi 6, kamu menghitung sendiri ya. Itu ya, Nak ya. Nah, jadi banyaknya sisi pada suatu prisma ya. Jadi banyaknya sisi ini ya. Sisi ini ya. Ini namanya sisi ya. Banyaknya sisi prisma itu ditentukan oleh bangun datar segi banyak. Misalnya itu apa? Bisa segitiga, bisa segi 4, segi 5, segi 6, segi 10. Ya, segi banyak pada sisi atas dan alasnya. Jadi kamu bisa mengatakan, oh bangun ini berbentuk prisma segi 5. Kamu tinggal melihat apa? Sisi atasnya tadi. Sisi atas dan sisi bawah alasnya ini berbentuk apa? Kalau berbentuk ini berbentuk segitiga, berarti prisma segitiga. Di sini atasnya bawahnya berbentuk segi 8, berarti prisma segitiga 8 dan seterusnya. Jadi ya Nak ya, jelas ya Nak ya. Jadi bisa dikatakan bangun prisma itu dapat ditentukan dengan apa? Sisi alas dan sisi atas. Bisa dikatakan bangun prisma bila
apa? Ditentukan oleh sisi atas dan sisi bawah. Atas dan bawah berbentuk segitiga disebut prisma segitiga. Atas dan bawah berbentuk segi 6 disebut prisma segi 6. Berbentuk segi 4 disebut prisma segi 4 dan seterusnya. Kamu bisa mengatakan bahwa ini prisma. Tentukan oleh apa, Nak? Yo. Kamu bisa menyebutkan bangun prisma ditentukan oleh apa? Ditentukan bentuk apa? Ditentukan bentuk sisi atas dan sisi bawah atau sisi alas. Jelas ya? Kalau begitu bisa ditentukan prisma segi N. Nah, di situ ada yang dibuka halaman 82. N itu bisa segi 5, segi 3, segi 4, segi 8, dan memiliki, kalau segi 5, persegi ya, berbentuk prisma segi 5, maka memiliki 5 sisi tegak dan memiliki 2 sisi berbentuk segi 5. Dulu ya. Nah, jelas ya sampai di situ ya. Nah, sekarang dengan demikian dirumuskan prisma segi N. Prisma segi N. Maksudnya itu segi N itu segi berapa? Kamu mau membuat segi 5, segi 4, segi 8, segi 10 ya. N itu ya juga memiliki 3 kalinya. Jadi segi tersebut. Kalau misalnya segitiga, prisma segitiga memiliki 3 kali 3 rusuk. Kok bisa? Iya, rusuk atas, rusuk bawah, rusuk yang berdiri tegak. Ya, jadi prisma segi N memiliki 3 kali rusuk. Rusuknya miliknya siapa? Ya rusuk atas, rusuk bawah, rusuk yang berdiri. Begitu ya. Nah, titik sudutnya juga begitu. Sudutnya menghitung. Yang dihitung yang mana? Yaitu dilihat kalau prisma itu berbentuk alasnya itu berbentuk segi 5. Maka sudutnya 5 kali 2, 10. Kok bisa 5 kali 2, Bu? Iya, sudut bawah 5 karena berbentuk bangun ya. Atas juga berbentuk bangun segi 5. Jadi atas 5, bawah 5. Maka prisma segi apapun memiliki titik sudut sebelah sudut yang ada di apa, Nak? Sisi atas dan sisi bawah. Ya. Sampai di sini. Jelas? Jelas enggak? Laita, itu mic dihidupkan, Laita. Jelas enggak, Nak? Sampai di sini, Nak? Jelas ya, kamu bisa membaca lagi. Nah, sekarang kalau sudah kalian akan menggunakan dari cara mencari luas permukaan prisma. Ini tadi akan belajar prisma juga. Untuk mencari luas itu bangun prisma itu apabila dibuka akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Membentuk apa, Nak? Jaring-jaring seperti ini. Nah, jaring-jaring seperti ini akan prisma segitiga akan membentuk bangun 2 segitiga, atas dan bawah, atas dan alas, dan ketiga bangun persegi atau persegi panjang. Nah, luasnya adalah untuk mencari luas permukaan, kamu mencari luas permukaan segitiga
Bagaimana rumus luas segitiga? Luas segitiga bagaimana? Masih ingat nggak kelas 5, kelas 4 ini? Bagaimana rumus luas segitiga? Setengah kelas kali tinggi. Ya. Ya, setengah alas kali tinggi. Ya. Mungkin ya bisa juga. Bentar, ini Bu Lili tak nih. Nih. Ya, ini ini coba ya, ini luas mana? Luas segitiga apa? Rumusnya bagaimana? Setengah kali apa? Kali alas tinggi. Ya enggak nak? Ya enggak? Ya. Ini kan kalau digambar, ini kan jaring-jaringnya kan bentuknya seperti ini tadi, ya. Ini kalau digambar kan seperti ini. Bentar, ini Bu Lili gambarnya. Enggak apa-apa ya, pokoknya yang penting ini kalau dibentuk jaring-jaringnya kan seperti ini. Ya, ini adalah jaring-jaring prima. Nah, ini yang sisi atas ini adalah berbentuk bangun segitiga. Ini juga segitiga. Jadi kalau begitu luas ini kalau untuk mencari luas permukaan ini adalah berapa? Ini luas segitiga. Ini luas. Jadi ada berapa luas segitiganya? Ada 2 ya. Terus nanti kalau sudah 2, ini juga ada bangun segi empatnya. Nah, segi empatnya apa? Luasnya yang kedua apa? Apa? Luasnya yang kedua apa, Nang? Apa? Panjang kali lebar. Kalau banyak berpersegi ya sisi kali sisi ya, kalau ya. Nah, sisinya yang ini ada berapa? 1. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Nanti berarti ini luasnya yang persegi ada 3. Ya, yang segitiganya ada 2. Nah, sekarang di bukumu ada itu luas segitiga ABC. Nah, itu ada gambar itu luas permukaan prisma segitiga ABC. Gambar A, kamu lihat. Lihat, ABC itu jaring-jaringnya yang di B. Ya, jaring-jaringnya yang di B. Ya, ini kalau ini diberi nama seperti pada buku, ini adalah E. Ya, dilihat itu bukumu. Gambar A itu bangun prisma segitiga. Sedangkan yang B adalah jaring-jaringnya. Jaring-jaringnya kalau dibuka ABC, jaring-jaringnya berbentuk segitiga. Jadi luasnya apa? Kalau 3, ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya. Ditambah luas segitiga yang DEF yang atas ini. Ya, ditambah yang atas ini. Yang ini ya, ditambah yang atas ini. Nah, ini. Jadi yang ini ABC, ini yang apa? DEF. Nah, kalau sudah ditambah yang apa? A, D,
A, D, E, G. Ya. Terus ditambah segi luas yang B. Di mana B? B. B. Ini B yang sini B. C. E. F. Terus ditambah luas apa? B. C. E, F ini ya. B, C, E, F. B. A. D. E. Nah, silakan jadi permukaannya kamu tinggal menghitung ini segitiga luasnya setengah alas kali tinggi, sedangkan yang berbentuk persegi ada 3 luas ini. Kalau sudah ditambah ya, atau juga karena ini ada 2, yang segitiga ini dikalikan 2. Sedangkan yang berbentuk persegi panjang ada berapa? Ada 3 atau sebagai keliling sisi alas. Keliling sisi alas. Sisi alasnya berbentuk apa tadi? Sisi alasnya berbentuk apa tadi? Sisi alasnya berbentuk apa? Sisi alasnya berbentuk bangun segi 3. Nah, jadi luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas. Luas alasnya berbentuk bangun apa? Berbentuk apa? Prisma segitiga. Alasnya berbentuk apa? Segitiga, ya. Jadi 2 kali luas alas prisma. Alasnya, Bu, kok bisa 2 toh, Bu? Dari mana? Lah kan alasnya berbentuk segitiga. Kalau 2 berarti otomatis dari mana? Dari yang satu alas, yang satu segitiga, yang bagian atas. Ya, jadi alasnya adalah 3 yang di bawah dan di atas. Ya, gitu ya. Nah, jadi kamu jelas ya. Terus ditambah keliling alas. Kelilingnya berbentuk apa? Bangun segi 3. Keliling. Panjang-panjang sisinya itu loh yang berbentuk segitiga itu kelilingnya. Lalu dikalikan tinggi. Tinggi itu yang mana? Tinggi itu adalah sisi yang tegak tadi, ya. Itu ya. Misalnya di halaman 84. Nah, dilihat itu gambar 3.25. Ya. Di sini 2 kali luas alas. Alasnya berbentuk segitiga. Ya. Keliling alas. Kelilingnya yang mana? Berarti yang ada huruf kecil itu loh, Nak, kelilingnya. A, B, C yang pakai huruf kecil. Sudah ketemu belum? Sudah dilihat halaman 84 itu yang bawah kan ada gambar tuh itu. Sudah enggak? Sudah kamu lihat? Nah, 2 kali luas alas. Luas alasnya berbentuk bangun segitiga. Ditambah keliling alas. Keliling alas itu yang pakai huruf kecil-kecil itu loh. A, B, C-nya huruf kecil, tidak pakai huruf balok. Huruf kecil. Nah, itu dihitung panjang sisi-sisinya berapa. Terus dikalikan tinggi. Tinggi itu huruf T atau sisi yang tegak. Yang tegak. Yang tegak ada tulisan T. Tinggi prisma. Ya. Saya ulang. Jadi luas permukaan prisma rumusnya 2 kali luas alas. Luas alasnya berbentuk bangun apa?
segitiga. Rumus luas segitiga tadi bagaimana? Setengah kali alas kali tinggi. Iya. Ditambah keliling alas. Keliling alas kamu bisa melihat gambar 3.25. Keliling berarti yang menggunakan huruf kecil, bukan huruf balok, huruf yang besar, Bu. Yaitu apa? A, B, C yang bawah itu. Ada apa itu sisi-sisinya? Kita lihat. Dikalikan tinggi. Tinggi yang T atau sisi yang tegak tadi. Ya. Jelas ya Nana ya? Ya. Itu adalah apa? Cara mencari apa? Luas permukaan prisma. Prisma segi. Nah, tadi. Nah, sekarang kalau sudah mencari luas, kamu tinggal mencari volume. Ini di kelas 5 sudah. Kalau luas permukaan materi di kelas 6, tapi kalau volume materi di kelas 4 dan kelas 5. Tinggal mengulang. Ingat nggak volumenya? Kalau volume apa? Alas kali tinggi lagi. Kali alas kali tinggi itu adalah miliknya bangun segitiga, ya. Luas segitiga kali apa? Luas segitiga kali tinggi itu adalah volumenya. Ya. Ya. Setengah alas kali tinggi. Kalau dibangun 85, A kecil itu sebagai alas. Sedangkan huruf C kecil itu sebagai tinggi dari bangun segitiga. Karena ini adalah alasnya berbentuk bangun segitiga. Lalu dikalikan tinggi adalah tingginya bangun prisma. Ya. Untuk volume rumusnya apa? Luas alas kali tinggi. Luas alas. Alasnya berbentuk apa? Berbentuk bangun segitiga. Rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau di dalam buku itu bisa melihat alasnya yang mana? Tingginya yang mana? Huruf T kecil. T-nya volume. Ini adalah garis-garis besar. Itu ya Nak ya. Jelas ya, ini materi yang dari kelas 5. Nah, sampai di sini masih bingung? Apa kamu sudah jelas? Siapa yang paling mampu? Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Nah, tidak. Berarti kamu sudah bisa ya. Nah, sudah bisa. Coba Ibu ingin bertanya. Ibu ingin bertanya. Bertanya, coba. Dari yang Ibu jelaskan tadi, kamu mengerti apa tidak? Coba saya tanya dulu. Saya tanyakan ya. Apa yang pengertian dari bangun segitiga? Prisma segitiga, maaf. Apa yang pengertian dari bangun? Prisma segitiga merupakan Apa? Prisma segitiga adalah bangun ruang yang dibatasi oleh apa? buah daerah segitiga yang sejajar. Segitiga yang sejajar Serta 3 daerah persegi panjang yang saling berpotongan. Saling berpotongan menurut garis-garis yang kamu bisa mengatakan bangun
ini prisma atau tidak dengan cara bagaimana? Yo, kamu bisa menanyakan, oh ini prisma segitiga, oh ini prisma segi 5, segi 8, segi 10. Melihat alas dan tinggi. Melihat apa? Melihat alas dan tinggi. Apa? Melihat bangun alas dan tinggi. Bukan bangun sayang. Sisi. Kita melihat sisi atas dan sisi alas atau sisi yang bagian bawah. Bukan bangun sayang ya. Melihat sisi atas dan sisi kita dapat menentukan jumlah sudut dari bangun prisma tersebut dengan cara bagaimana? Kita bisa menghitung jumlah sudut. Cara apa? Ada yang tahu? Kita dapat menyebut berapa titik sudutnya, yaitu dengan menyebut apa? Segi N. Ya, segi N memiliki apa? 2 kali. Berarti segi N, seginya apa? Alasnya, atasnya, ini berbentuk bangun apa? Ya. Melihat dengan apa? Sisi atas dan sisi bawah. Sisi atasnya berbentuk segi N. Maksudnya segi N itu apa? Segi 5, segi 6, segi 3. Ya. Kalau segi 5, berarti kamu bisa menentukan prisma segi 5 memiliki 2 apa? 2 kali 5 titik sudut. Kalau segi 5 sudutnya ada berapa? Coba itu digambar tadi ada itu di halaman 82 itu. Di atas sudutnya ada berapa tuh? 5 kan? Nah, dikalikan 2. Kok bisa 2, Bu? Nah, yang bawah, sisi bawah. Berarti kamu bisa menentukan titik sudut dengan cara apa? Segi N, maksudnya segi N itu segi berapa? Segi 4, segi 8, lalu dikalikan 2. Oh, bisa dikalikan 2, Bu? Iya, atas dan bawah. Ya. Kalau segi 5, berarti ada berapa titik sudutnya? 10, tinggal 5 kali 2. Sisinya atas dan bawah. Alas dan atas dan bawah. Sisinya berbentuk segi 8. Berapa titik sudutnya? Ya gampang, Tona. 8, oh, berarti sudutnya 8 dikalikan 2. Kok bisa 2? Lah kan sisi atas sama sisi atas kalikan 2. Berarti berapa sudutnya? 16. Prisma segi 7. Berapa titik sudutnya? 14. Berarti sudutnya kamu menggambar bangun segi 7. Sudutnya mesti ada 7. Dikalikan 2. 2 yang mana? Dengan sisi alas. Berarti berapa titik sudutnya? 14. Nah, kalau menghitung rusuknya. Nah, kalau menghitung rusuknya, kalau titik sudut dikalikan 2. Kalau kalau rusuk dikalikan 3. Kok bisa? Misalnya prisma segi 3. Ini yang atas berapa?
Ya kan? Supaya membentuk bangun segitiga ini kan rusuk toh? Nih, ini, ya kan? Ini kalau gambar. Nah, ini. Rusuk 1, 2, 3. Ya kan? Nah, sekarang rusuknya kalau prisma segitiga, rusuknya ya, 3. Sisi bawah juga ada berapa? Kalau atas 3, yang atas ya, bawah berapa? Atau alasnya berapa rusuknya? 3. Nah, atas 3, bawah 3, lalu ditambah yang sisi tegak. Sisi tegaknya berapa? 3. Nah, kalau begitu, jumlah rusuknya prisma segitiga ada 9. Kok bisa, Bu? Bisa. Atas 3. Ini, ya, ini atas 3. 1, 2, 3. Yang bawah juga 1, 2, 3. Kalau yang berdiri 1, 2, 3. Ya, ada 9. Nah, kalau itu segi 3. Nah, kalau sekarang segi 5. Berapa rusuknya? Jadi itu 5 atas, 5 bawah, 5 yang berdiri tegak. Jadi ada berapa rusuknya kalau 15. prisma segi 5? 15. Mudah ya? Nah, rusuknya 15. Titik sudut. Kamu bisa menghitung dengan cara mudah. Kalau kamu mencari rusuk, kamu lihat bentuk bangun sisi, kamu lihat sisi atas, ya, sisi atasnya ini berbentuk apa? Kalau sisi atasnya berbentuk segitiga, ya kamu menghitung sisinya mesti ada 3, sudutnya juga ada 3, ya kan? Kalau di sini bentuknya bangun persegi, pasti sudutnya juga ada nih, ya, dihitung. Nah, tinggal menghitung anakku, kalau bangunnya berbentuk bangun apa, bangun datarnya ya, maksudnya sisinya, sisi atasnya berbentuk apa, ya, sisi atas maupun sisi bawah ya. Kalau berbentuk bangunnya itu segi 5, segi 4, kita tinggal menghitung. Kalau jumlah titik sudut dikalikan 2, berarti atas dan bawah. Tetapi kalau mencari rusuk dikalikan 3, kok bisa? Atas, bawah, dan yang berdiri tegak atau sisi tegak. Mudah ya? Mudah ya? Nah, ada yang perlu ditanyakan? Anak-anak? Halo, sayangku. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas ya. Nah, sekarang kalau luas permukaan tadi bagaimana? Apa? Ya, itu 2. Luas alas. Luas alasnya berbentuk apa toh? Oh, alasnya berbentuk segitiga. Dikalikan 2. Kok bisa dikalikan 2 dari mana, Bu? Dikalikan 2 karena alasnya berbentuk bangun segitiga, yaitu alas dan yang bagian atas tutupnya. Dikalikan 2 ya. Lalu ditambah keliling. Ditambah keliling. Kelilingnya berbentuk bangun apa? Berbentuk bangun segitiga. Jadi dihitung garis tepinya yang membentuk garis segitiga itu. Ya. Keliling alas, kelilingnya berbentuk bangun segitiga. Lalu dikalikan tinggi. Tinggi itu adalah garis tegak. Ya, itu ya nak ya. Jadi luas permukaan adalah 2 kali alas ditambah
Keliling alas kali tinggi prisma. Kalau alasnya berbentuk segi 5, ya 2 kali luas alas, kalikan luasnya. Kalau segitiga ya luas segitiga, segi 4 ya luas segi panjang atau luas bangun persegi. Kalikan keliling alas. Alasnya berbentuk bangun apa? Dihitung. Keliling itu namanya keliling kan mubeng ya. Nah itu panjang-panjang sisinya itu berapa dijumlahkan, lalu dikalikan tinggi. Tinggi itu ada dari atau rusuk yang berdiri tegak tadi. Nah, itu adalah luas permukaan. Kalau kolom apa? Luas alas kali tinggi. Volume itu luas alas kali tinggi. Kalau luas alasnya berbentuk bangun persegi apa segitiga ya berarti luas alasnya berarti apa? Setengah kali panjang. Setengah kali alas kali tinggi lalu dikalikan tinggi prisma. Itu ya Nana ya. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, apakah ada yang perlu kamu tanyakan? Ada enggak yang kalian ingin tanyakan? Kalau tidak ada, nah kamu tugasmu belajar. Apa yang dijelaskan Bu Lili tadi, kamu baca di buku itu ada. Kamu pelajari lagi. Oh, yang dijelaskan Bu Lili tadi ini kamu baca, ya. Kamu tugasnya hari ini apa, Nak? Tugasnya hari ini kamu mempelajari lagi, ya. Kamu pelajari dan kamu belajar mengorek-ngorek sendiri, ya. Mencoba dengan mencari apa angka-angka dalam itu kamu kerjakan, tidak perlu dikirim ya. Hari ini kamu tugasnya hanya mendengarkan atau melihat atau belajar lewat Zoom sama menyimak video tema 4 untuk tema 2 pembelajaran 5 dan 6